Kalau dibaca tasghir maknanya apa? Beliau tidak keluar daripada al-i'tidal. Apa i'tidal itu? Ukuran yang pas, bukan over, paham? Bukan terlalu lebar, juga enggak pendek, tapi pas. I'tidal itu tengah-tengah. Memang segala sesuatu yang Allah berikan kepada Nabi selalu yang paling pas, yang paling istimewa dari semuanya. Nabi tidak lahir daripada satu keluarga kecuali yang menjadi datuknya Nabi dari orang yang paling baik itu keluarga. Kemudian lahir lagi, melahirkan itu, kemudian dipilih lagi yang paling baik, melahirkan lagi, dipilih lagi sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selalu pilihan. Taruh mungkin Nabi adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Melalui jalur yang terbaik siapa? Nabi Ismail. Dari Ismail lah muncullah daripada bangsa Arab. Dari bangsa Arab ini nanti muncul lagi, ya, dipilih lagi. Seperti mungkin ada Quraisy. Dari Quraisy nanti dipilih lagi. Orang Quraisy ini orang istimewa. Bagaimana enggak kalau enggak istimewa? Sampai datang kepadanya surat apa? Lilafi Quraisy, ilafim rihlatas syita wassaif, dan seterusnya. Bahkan kalau seandainya orang Quraisy jadi pemimpin, wah luar biasa, ini keistimewaan orang-orang Quraisy. Dari Quraisy tadi dipilih lagi, nanti dari Bani Hashim, dipilih lagi nanti dari Bani Muttalib, dari Bani Muttalib, Abdul Muttalib, maka Nabi muncul daripada yang terbaik itu semuanya. Masya Allah. Jadi selalu ada pilihan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi dikatakan Al-Imam Al-Ghari qal Al-Asqalani al-mankib, bahu atau pundak. Apa itu? Majma' azmil adud wal katif. Ini tempat perkumpulan daripada ini. Namanya apa ini? Lengan atas. Tempat perkumpulan lengan atas. Maka itu namanya al-mankib atau bahu. Ya, maknanya apa? Nabi agak kejauhan, agak lebar bahunya Nabi, antara kedua bahu Nabi. Maknanya apa? Aridu a'la dhahr. Ini punggung Nabi, maka atasnya punggung agak lebar. Ya, untuk Nabi agak lebar. Masya Allah. Berarti dari sini mustalzim li'adil sadr. Kalau bahunya Nabi di sini melebar, otomatis dadanya Nabi juga melebar. Makanya dalam satu riwayat dikatakan apa? Rahibas sadr. Ya, rahibah sadr, yakni melebar. Sadr dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ya, yang jelas dari sini berarti dibuat sininya Nabi ini begitu kelihatan perkasa gitu ya. Masya Allah. Itu berbicara tentang dada Nabi atau apa? Pundak Nabi. Mungkin berarti kalau seandainya kita fitness gitu bagus ya. Iya. Fitness gede nang sini ya. Ada enggak melebarkan sini? Ada apa enggak? Dilebarkan sini, dikasih protein yang banyak. Mungkin ada gerakan tertentu sing gede nih, gini misalnya dia kasih angkatan gini ya, lentung. Sing lebarkan sini apa? Gini. Oh itu ya. Oh ya. Mantap ini juga berarti. Jangan yang sing kecil ininya melending ya. Kayak orang cacingan itu ya. Masya Allah. Memang dikatakan al-mu'min gawi ahabilallah. Mukmin yang kuat itu lebih disukai daripada Allah. Anda lebih kelihatan dempal kuat itu secara fisik, secara i'tikad, secara iman, secara pemikiran, segalanya kuat. Bahkan secara materi juga kuat. Wah, itu lebih akmal, lebih sempurna. Masya Allah.
Kemudian wa ma fil hadis min fasfi sa'rin nabi. Kalau tadi bercerita tentang rambutnya Nabi, maka insya Allah ya akan datang secara khusus tentang rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan. An Ali radhiyallahu an. Kemudian dari Sayyidina Ali radhiyallahu an qal, Ali berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawil wala bil qasir. Ali mengatakan Nabi itu tidak terlalu panjang juga tidak terlalu pendek. Syasnul kaffain wal qadamain, dikatakan Nabi itu tebal kedua telapak tangan Nabi. Wal qadamain, dan juga kedua dalaman kaki, namanya apa? Telapak kaki Nabi. Loh, dalam satu riwayat dikatakan oleh Sayyidina Anas, telapak tangan kaki begitu lembut. Kenapa di sini disebutkan apa? Syasnul kafain. Coba nanti akan kita bahas. Dhahmur ra's. Nabi itu dikatakan dhahmur ra's, berisi kepala beliau, artinya besar. Nanti besarnya bukan berarti over ya. Dhahmul karadis, dikatakan Nabi itu besar karadis. Nanti juga ada pembahasan itu tentang karadis. Karadis itu dua tulang yang bertemu pada sendi persendian. Kemudian tawilul masrubah, Nabi dikatakan panjang rambut tengah. Rambut tengahnya Nabi sini ini panjang. Artinya apa? Sampai ke tengah dada ini sampai kepada perut. Jadi ini punya rambut-rambut di sini Nabi ya. Kemudian dikatakan lagi idza masya takaffa'a takafuan ka'annam an in hatta min sabab lam ara qablahu wala ba'dahu mislan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini kalau seandainya berjalan seperti turun dari atas gitu ya. Bahkan dikatakan saya tidak pernah melihat sebelum dan setelahnya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, memang kalau untuk Nabi semuanya dibuat sempurna. Coba kita bahas. Tadi dikatakan Nabi ini tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Bagaimana kemarin sudah kita bahas bahwa kalau Nabi diapit dua orang yang begitu tinggi, terkenal dengan tinggi, Nabi seperti di atasnya, Nabi di atasnya. Bahkan kalau seandainya Nabi duduk, daripada semua sahabat, maka bahu Nabi kelihatan yang paling tinggi. Akan tetapi ketika Nabi berjalan kepada orang yang kecil, orang kecil itu tidak terlihat kekecilan, terlalu kecil, dan Nabi tidak terlihat terlalu panjang. Ini luar biasa. Bukan berarti Anda maknanya berarti Nabi itu kadang-kadang ngotot ya, bukan, ngawut. Bukan, memang begitu sempurna. Jadi gini ya, ada seseorang itu mungkin dipandang oleh mata itu kelihatannya tinggi, pas gitu. Tapi ternyata ketika kita deketi, di bawah kita, seperti perempuan. Perempuan mungkin dipandang mata itu arahnya dur, tapi ternyata dideketin sama laki, masih di bawahnya Pak, laki. Tapi kadang-kadang lelaki itu dilihat apa, pendek, bundel misalkan gitu ya, bundek.
Tapi ternyata ketika perempuan yang dinisbatkan tinggi, masih kalah tinggi dengan yang dikatakan budak tadi. Mungkin hakada itu Nabi, secara fisik kelihatannya pas gitu. Tapi kalau ada orang tinggi, tetap Nabi di atasnya. Kemudian kalau ada orang pendek, Nabi tidak terlihat terlalu ketinggian. Hakada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ini kalau bicara Nabi sampai dikatakan Nabi itu nggak ada bayang-bayangnya. Kalau kita berdiri tangan seperti ini ada bayang-bayang semuanya. Nabi kok bisa nggak ada bayang-bayangnya? Kenapa? Karena Nabi adalah nur. Wan nur yahdi hairina diyauhu. Nabi adalah cahaya. Ya, an-nur yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya. Yahdil hairina diyauhu, yang cahaya daripada keistimewaan Nabi bisa memberikan hidayah, bisa memberikan petunjuk, itu sinar daripada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan ketika tersorot matahari atau tersorot daripada cahaya, maka tidak menimbulkan bayang-bayang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi nggak ada bayang-bayang? Ada mengatakan seperti cahaya ketemu cahaya. Kalau ada cahaya ketemu benda, maka memantulkan daripada bayang-bayang. Tapi kalau seandainya cahaya ketemu cahaya, fisik Nabi berarti cahaya. Ya memang disebutkan dalam sebuah doa daripada Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, waj'alni nura, ya Allah jadikanlah aku menjadi nur sebagai cahaya. Berarti sehingga apa? Ketika ada sinar matahari atau sinar daripada satu cahaya menatap kepada jasad yang mulia daripada Nabi Muhammad SAW, maka tidak menghasilkan bayang-bayang. Sehingga dari sini para ulama juga mengatakan, kalau seandainya terjadi bayang-bayang, maka mungkin bayang-bayang kepala Nabi, jasad Nabi, badan Nabi ada di bawah. Sehingga ketika bayang-bayang Nabi ada di bawah, ada sahabat yang mungkin menginjak bayang-bayang Nabi, bisa kualat. Artinya apa? Bisa kena murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya tidak terjadi seperti itu, maka subhanallah, Nabi ketika tersinari daripada cahaya tidak mengeluarkan daripada cahaya. Luar biasa Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi pernah satu riwayat menyebutkan bahwa Sayyidatuna Aisyah ketika beliau sebelum subuh, zaman dulu ya, belum ada listrik, sebelum subuh ini masih gelap apa sudah kelihatan cahaya? Masih gelap tentunya. Beliau menjahit baju dengan mengandalkan cahaya daripada sebuah dimar. Maka nggak lama beliau jahit baju, tiba-tiba cahaya dimar itu padam dan jarumnya terlepas dari tangan beliau dan jatuh. Sudah jarum yang kecil jatuh terlepas dari tangan beliau Sayyidatuna Aisyah di waktu sebelum subuh. Cahaya lampu sebagai sandarannya telah mati, padam, sehingga beliau mencari-cari ini. Maka setelah dia mencari-cari nggak ketemu, masuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi masuk, langsung jarum yang kecil tadi bisa ditemukan oleh Sayyidatuna Aisyah. Seraya Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ma adwa wajhaka ya Rasulullah. Betapa memancarkan wajahmu ya Rasulullah. Maka setelah itu Nabi mengatakan, wailun liman la yarani yaumal qiyamah. Wailun, celaka. Celaka bagaimana ya Rasulullah? Liman, untuk orang lam yarani, yang dia tidak bisa melihat kepada aku Nabi Muhammad besok di hari kiamat.
Kenapa wajah Nabi begitu bercahaya? Kok sampainya tidak bisa melihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka siapa mereka? Banyak riwayat ada mengatakan al-bakhil. Siapa itu bakhil? Man, orang pelit yang enggak bisa melihat wajah Nabi besok di hari kiamat. Siapa itu bakhil? Man, orang idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya aw kama qala. Siapa orangnya yang mungkin dia mendengar namaku disebut di sampingnya, dia tidak membaca salawat dan salam kepada kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa ya Nabi. Semuanya dibuat istimewa. Ya, yang perlu Anda pahami banyak khususiyah daripada Nabi. Yang kita tahu khususiyah ini tentunya tidak diberikan kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita bahas bagaimana keringat Nabi begitu harum yang luar biasa, bagaimana Nabi tidak pernah dihinggapi lalat, bagaimana Nabi luar biasa bedah. Ya, ini kalau dalam bahasanya kita tidak sedang mengkultuskan sama Nabi. Memang dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan la tutruni kama atrat an-nasara Isa ibnu Maryam. Isa ibnu Maryam, kamu kalau memuji kepada aku Nabi Muhammad jangan berlebihan seperti orang Nasrani di mana mereka berlebihan di dalam memuji kepada Nabi Isa ibnu Maryam. Ya, kenapa dianggap berlebihan orang Nasrani di saat memuji kepada Nabi Isa? Karena orang Nasrani tidak lagi mensematkan kepada Nabi Isa kecuali mengatakan Nabi Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan. Ini yang nggak boleh. Ketika Anda mengatakan Nabi, tidak mengatakan Tuhan, tidak mengatakan macam-macam, nggak ada masalah. Banyak riwayat yang menyebutkan para sahabat memuji di hadapan Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak ingkar, Nabi tidak mengatakan haram. Bahkan bagaimana ada sebagian sahabat yang dikasih hadiah oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, yang jelas apa kata Nabi, jangan berlebihan ya. Seperti orang Nasrani, innama ana abduh wa rasuluh, toh tidak lain aku hanya hamba Allah dan utusan Allah. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah Nabi itu ditawarin sama Allah, ya Muhammad, maukah kamu saya jadikan Nabi sekaligus raja? Saya jadikan Nabi sekaligus raja. Kalau Anda misalkan ditawari seperti itu gimana kira-kira? Oh ya mau dong. Kalau saya jadi presiden dari raja, tak atur nanti. Setiap RT harus keluarkan data yang muslim harus sholat berjamaah misalkan. Jalan enggak kira-kira? Jalan. Setiap kecamatan di hari tertentu tampakkan syiar Islam. 1 bulan sekali misalkan keluar ke lapangan, bukan sekedar nonton bola, tapi mungkin doa bersama, munajah bersama, mungkin berjamaah bersama untuk menyatukan ukhuwah. Jalan pasti sudah. Setiap daripada daerah akan kami bangunkan untuk fasilitas, mulai daripada pendidikan Islam, madrasahnya, pondoknya, masjidnya, tempat-tempat untuk menghafal Quran, mengkaji daripada seterusnya. Anda jalan. Bahkan disiapkan daripada kendaraan yang gratis yang menuju kepada majelis taklim di seluruh Indonesia mungkin. Bisa kalau Anda jadi presiden. Anda mungkin mikirnya seperti itu. Iya, mungkin mikirnya seperti itu. Tapi apa Nabi Muhammad SAW? Beliau dibisikin sama Jibril, ya Muhammad, jangan pilih jadi nabi dan raja, tapi pilihlah jadi nabi dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi tahu asrafu sifat, paling mulia sifat kepada manusia apa? Al-ubudiyah, seorang hamba.
Sehingga selama kita tidak mengatakan Nabi Tuhan, anak Tuhan, dan yang lain sebagainya, maka kita tidak berlebihan di dalam memuji kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa tidak berlebihan? Jelas kok. Allah Subhanahu wa taala telah memuji dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang begitu tinggi. Ara kula madhin fin nabi muqassira fa in balagal musni alaihi wa aksara. Saya berpendapat setiap orang memuji Nabi pasti ceroboh, nggak sesuai yang dipuji, lebih sempurna jauh daripada kenyataan, daripada ungkapan pujian tersebut. Wa in balagal musni alaihi wa aksara, walaupun dia telah memaksimalkan, menggabungkan umurnya, tenaganya untuk menuangkan memuji Nabi, nggak bisa sesuai. Mungkin adalah setitik daripada lautan sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Idan asnallah billadzi huwa ahluh. Kalau Allah saja sudah memuji-muji kepada Nabi Muhammad, dan tentu Allah yang paling tahu dan ngerti tentang Nabi Muhammad, dan Allah layak dan ahlinya dalam memuji Nabi Muhammad. Fama miqdar ma tamdahul wara, maka apa kiranya pujian manusia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang luar biasa. Sampai para ulama yang mungkin dia lebih faham dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi, beliau mengatakan, demi Allah, aku tidak memuji kepada Nabi seperti Allah memuji kepada Nabi, kecuali ternyata rahasia di dalam aku memuji kepada Nabi, Allah telah memberikan kemudahan dan mengabulkan seluruh hajat-hajatku. Makanya banyak para ulama membuat satu qasidah yang di situ tidak lain hanya memuji Nabi Muhammad SAW. Taib. Dah. Kemudian jelas kitab Syama'il ini tidak lain adalah memuji Nabi Muhammad SAW. Tadi dikatakan Nabi adalah shansan sasnul kaffain wal qadamain. Nabi tebal kepada kedua telapak tangan dan kaki Nabi. Kedua telapak tangan Nabi dan kedua telapak kaki Nabi tebal. Tapi ada mengatakan walladzi fi anamihi ghilat bila qisar. Dan ini dikatakan telapak tangan Nabi tebal itu yuhmad fir rijal la fin nisa. Ini baik, terpuji, gagah atau istimewa untuk lelaki tapi tidak untuk perempuan. Kalau perempuan itu tangannya besar dan tebal, ini bagus apa enggak? Bagus apa jelek? Sampai dibuat lelucon. Kenapa jari kamu jempol semuanya? Ini apa lagi? Elek no papi? Tangannya keluar putih tapi jarinya jempol semuanya. Ini kalau perempuan la yuhmad yudham, tidak dipuji, dicela itu. Tapi kalau laki beda untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Hafidh rahimallah, beliau mengatakan syasnul, apa dimaksud daripada syasnu tadi? Ay ghalidul asabi' warrahah. Tebal asabi', jari jemarinya Nabi ini tebal. Warahah di sini, telapak tangan ini. Ya. Ada mengatakan al-ghilat tadi tebal tapi tidak ada kasar. Tebal tapi tidak ada kasar. Kemudian lantas, bukankah ini mungkin bertentangan dengan riwayat daripada Al-Imam Bukhari? Imam Bukhari meriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik yang beliau mengatakan, ma masistu hariran wala dibajan alyanu min kafin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu ya, Sayyidina Anas menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Ya, sering bertemu dengan Nabi.
berarti maknanya juga sering bersalaman dengan Nabi. Maka Sayyidina Anas mengatakan, ma masistu hariran waladibat, saya belum pernah menyentuh sutra, ya, berbagai macamnya sutra yang alyanu ternyata lebih lembut dari telapak tangan Nabi Muhammad SAW. Kalau secara riwayat Sayyidina Anas, dari riwayat Imam Bukhari, telapak tangan Nabi itu begitu lembut sekali. Tapi dikatakan, tapi kok kenapa tadi kok tebal tadi? Kok enggak lembut? Maka dikatakan, ya, dikatakan lembut Nabi itu ketika Nabi dalam keadaan biasa. Ketemu sahabatnya, maka Nabi bersalaman, tangannya begitu lembut sekali. Seperti yang diungkapkan oleh Sayyidina Anas dalam riwayat Imam Bukhari. Tapi kalau udah perang, paham di sini ya? Kalau udah jihad, maka tangan Nabi kelihatan perkasa untuk lelaki. Apa? Tebal. Masya Allah. Atau kemudian kalau Nabi udah membantu keluarganya, karena hal itulah, maka tangan Nabi menjadi tebal. Tapi kalau Nabi kepada watak aslinya, maka tangan Nabi begitu lembut sekali, Masya Allah. Kemudian tadi dikatakan dakhmur ra'as, ya, dakhmu itu maknanya adalah azimuh, kepala yang mulia Nabi besar. Berarti apa? Ay wa'idhum ra'as dalil ala kamalil quwa. Kepala yang besar tapi tidak selalu lebihan, ya, selalu di tengah-tengah. Itu menunjukkan bahwa kesempurnaan kekuatan Nabi. Kamal quwa ad-dimaghiyah, apalagi dari segi kecerdasan otak. Oh, Nabi kalau kecerdasan otaknya, cerdasnya luar biasa. Luar biasa sekali. Ayatun najabah itu menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Jadi kelihatan kuat, cerdas, dan seterusnya. Masya Allah. Kemudian tadi dikatakan dakhmul karadis, yakni besar dua tulang yang bertemu pada sendi persendian Nabi. Jadi memang dibuat istimewa ya Nabi ini. Ya, anggota-anggota tertentu itu dalam kondisi yang kelihatan gagah besar gitu. Kalau bahasa kita mungkin apa ya? Belum gede gitu mungkin ya. Besar ya, artinya besar sekali dah. Ay multaqa kulli adhamin dakhmin karubaten. Jadi setiap pertemuan dua sendi seperti dua siku ini, atau mungkin dua lutut, ini dibuat besar. Ay arada dhakhmul a'dha. Nabi itu besar anggota tubuhnya. A'dha, anggota-anggotanya itu apa? Besar. Tawilul masrubah. Ay sya'ru al-mustadiq alladhi yakhud minas sadri ila surrah. Nabi itu panjang rambut tengah dada sampai perutnya. Maksudnya apa? Asy'aru al-mustadiq, yakni rambut yang begitu lembut. Alladzi akhud minas sadr, yang ada di dada. Jadi dada Nabi tadi dikatakan apa? Lebar, karena jelas pundak Nabi, bahu Nabi apa? Lebar tapi tidak over. Berarti dadanya lebar. Kemudian ada rambut-rambut yang lembut dari dada sampai surah kepada pusar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya, tadi dikatakan tentang jalannya Nabi. Nabi seperti jalannya itu asik gitu. Nanti pembahasan secara khusus tentang jalan Nabi akan kita bahas. Makanya kalau dalam satu riwayat dikatakan Sayyidina Hasan itu mirip dengan Nabi dari pusar Nabi ke atas. Kalau Sayyidina Husain mirip dengan Nabi dari pusar Nabi ke bawah. Yang dimaksud Sayyidina Husain mirip Nabi pusar ke bawah apa? Jalannya Husain mirip dengan jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
cara duduknya mirip sama Nabi. Ya, cara berdirinya mirip sama Nabi. Cara jongkoknya mirip sama Nabi. Cara berbagai macam yang berkait dengan apa? Pusar ke bawah mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Itu Sayyidina Husain ibn Ali bin Abi Thalib, Husain bin Fatimah binti Rasulullah SAW. Kalau Sayyidina Hasan lain lagi, pusar ke atas mirip dengan siapa? Nabi Muhammad SAW. Mungkin cara ngomongnya, cara memandangnya gitu mungkin ya, cara senyumnya, cara apapun mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Iya. Kalau Sayyidah Fatimah lebih persis lagi daripada Nabi, totalitas. Sayyidah Fatimah luar biasa. Ngomongnya ini semuanya mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi alhasil dari sini masya Allah. Ya, masya Allah. Semuanya untuk Nabi dibuat apa? Istimewa. Taib. Satu lagi an Syu'bah an Simak bin Harb an Jabir bin Samurah qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dali al-fam ashkalal ainain manhusal aqib. Nabi itu dikatakan dali al-fam wasi', mulutnya luas. Ya, berarti mulutnya luas, lebar. Ini bukan berarti karena secara apa ya, Al-Imam Nawawi beliau mengatakan rahimallah, adapun perkataan yang mensifati Nabi dhali al-fam qal fakadza qalahu aktsarun, memang kebanyakan ulama berkata seperti itu, wahwal adhar, ini pendapat yang paling bagus, qalu wal arab tamdah bidzalik, orang Arab itu memuji mulutnya yang luas. Watadum sigharal fam, kalau ada orang mulutnya kecil mungil, ini kurang bagus secara prinsip orang Arab. Iya, berarti maknanya Nabi dalam kondisi sesuatu yang sempurna hingga mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashkalal ainain, kedua mata Nabi merah. Ada mengatakan yang merah itu bukan yang hitamnya, yang putih-putihnya itu. Manhusal akib. Ya. Jadi merah kedua mata Nabi. Apa? Ashkalal ain apa dimaksud? Qala al-Ghazali wa hadha wahmun min Simak bi ittifaqil ulama wa ghalat dhahir wa sawabu mattafaqil ulama wa naqala Abu Ubaid wa jami' ashabil gharib anna syuklah humrah fi bayadil ain. Perlu diketahui yang dimaksud suklah askalal ainain apa? Al-humrah fi bayadil ainain, yakni berwarna merah di bagian putih-putihnya mata. Wa huwa mahmud, kalau di bagian putihnya mata warna merah, ini mahmud, terpuji. Iya, ini adalah mahmud. Adapun kalau syuhlah ini pakai ha, bukan pakai kaf, humrah fi sawadil ain. Tapi tadi bukan pakai ha, tapi pakai kaf, askal bukan ashal. Maknanya berarti yang merah itu di putih-putihnya Nabi, bukan yang di warna hitam mata daripada Nabi. Baik. Berarti kemudian dikatakan kecil daripada tumit Nabi. Artinya tidak qalil lahmil akib. Daging daripada tumit Nabi itu sedikit. Dah yang jelas pokoknya yang yunsab, yang disifatkan kepada Nabi selalu Allah berikan yang terbaik dan yang termulia. Sekali lagi kami tekankan dan kami ingatkan, kita tidak diperintahkan Allah untuk mengikuti fisik Nabi, karena fisik itu semuanya adalah bawaan atau rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita diperintahkan untuk meneladani dan mengikuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya di dalam Al-Quran Allah memuji yang jelas adalah akhlak Nabi. Walaupun dada Nabi disebut dalam Al-Quran,
Kedua mata Nabi disebut di dalam Al-Quran. Wala tamuddanna ainaik. Sungguh kamu jangan melotot memanjangkan kedua mata kamu, yang dimaksud mata Nabi. Ya, bahkan bajunya Nabi disebut dalam Al-Quran. Wa amma siyabaka fatahhir. Ya, alam nasrah laga sadrak. Bukankah aku telah membuka sadrak, dadamu ya Muhammad, yang dimaksud dada Nabi Muhammad SAW. Memang disebutkan banyak anggota tubuh fisik Nabi dalam Al-Quran. Itu semuanya sebagai bukti dan dalil bahwa Nabi memang benar-benar mulia. Akan tetapi sekali lagi, Nabi tidak dimuliakan, tidak dipuji sekedar fisiknya saja, tapi dipuji dengan akhlaknya. Sementara kita sebagai umatnya diperintahkan Allah untuk mengikuti akhlak. Kalau bicara akhlak, maka kami gambarkan seperti minyak wangi. Ya, kita tahu, nih saya punya minyak wangi. Ini kalau semakin harum dan kuat, harganya segini bisa mungkin ratusan ribu hingga 1 juta. Kenapa? Semakin harum, semakin mahal. Tapi kalau minyak kelentik, paham di sini? Segini berapa kira-kira? 2.500. Kenapa? Karena bukan itu. Demikian Anda manusia ini. Allah memuji Anda bukan karena fisik saja, bukan karena banyaknya saja, bukan karena besarnya saja, tapi Allah memuji Anda karena harum Anda. Harum itu memancar dari akhlak Anda. Jadi Allah memuji Anda bukan karena fisik, tapi dari segi akhlak. Sering kami bahas Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Siapa beliau? Fisiknya kecil, nasabnya bukan dari bangsawan, nggak makan kecuali harus mengembala kambing daripada orang kafir sebelum waktu Islam beliau. Tapi setelah beliau hafal Quran, menjadi pembantu Nabi Muhammad, bahkan dikatakan seperti bayang-bayang Nabi Muhammad. Artinya Nabi Muhammad ada, Abdullah bin Mas'ud selalu ada, sehingga menjadi orang yang alim dengan Quran, punya akhlak yang diajarkan sama Nabi. Maka Allah begitu ngangkat derajat daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sehingga kita tidak ngaji fikih kecuali Anda belajar kepada guru ustadz kepada gurunya, sampai kepada mungkin Sayyidina Hasan Basri, dan naik lagi kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tidak dipuji dari segi fisik, tapi segi akhlak. Semoga saja kita akan terus semakin mencintai Nabi. Adapun kita membahas fisiknya Nabi, supaya kita semakin lekat, semakin bangga, karena memang Nabi sempurna zahiran wa batinan, akhlak fisik semuanya tiada duanya. Maka layak beliau menjadi orang yang paling Allah cintai. Semoga kita bisa terus mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Afan tadi agak terlambat, kita lewatnya lewat dalam, ada banyak terop tadi ya. Sudah menggok ada terop, ganti alur lagi ada terop lagi. Wallah. Sudah jalannya. Memang kita tadi berangkatnya agak terlambat, kita dari Tulungagung Kalidawir sana. Jadi agak alhamdulillah ala kulli hal bisa tetap muwajahah ya. Semoga ada manfaatnya. Hada minni wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.